Ya Habibi ya Muhammad. Kalau yang tanya itu anak-anak. Jadi kalau anak kita tanya sama kita, Allah ada di mana, kan masih anak-anak itu. Itu cara kita menjawab yang pas itu gimana? Allah ada. Gimana itu bukan sifatnya makhluk. Jadi kita jangan tanya di mana, tapi Allah ada. Kalau Allah ada di satu tempat, berarti Allah butuh tempat, dan Allah tidak membutuhkan apapun. Allah ada. Itu aja jawabannya. Kita ahli sunnah seperti itu keyakinan kita sebabnya. Nah, jazakallah khair. Habib Hasan, ada yang mau ditambahkan, Habib? Saya masih belum pas ya, apakah jawaban itu membuat anak kita puas gitu. Apakah ada jawaban lain yang membuat anak kita puas, karena masih anak-anak. Ketika dijawab Allah itu ada tapi tidak bertempat, apakah itu bisa dipahami oleh anak yang mungkin usia 12 tahun, 11 tahun? Kalau itu bisa dipahami ya alhamdulillah, udah selesai. Kalau pertanyaan yang kedua tadi tentang kalau anak bertanya Rasulullah itu seperti apa? Seperti apa Rasulullah itu? Mirip Habib Jamal gitu. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada yang beriman ya Habib kalau kayak gitu. Jadi Rasulullah itu seperti apa, itu dohirnya apa akhlaknya, semuanya. Kalau anak-anak biasanya yang ditanyakan itu bentuk fisik. Bentuk fisik ya. Dan saya kira kalau ada anak kecil tanya begitu, itu juga satu indikasi kalau orang tuanya sudah berhasil menanamkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehingga penasaran dengan sehingga wajahnya. anak itu penasaran, Habib ya. Masya Allah. Nah, saya jadi teringat katanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan takhayyalu fi dzatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu banyak-banyak sering berhayal kepada indahnya zatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kita mesti tahu bahwa Nabi SAW itu diberi dua kenikmatan, khuluqan wa khalqah. Khuluq yaitu keindahan akhlak, khalq keindahan parasnya. Nah, keindahan paras Nabi SAW adalah kata Sayyidina Abu Hurairah, paling ma ra'aitu syai'an, bukan ma ra'aitu ahadan, ma ra'aitu syai'an, aku tidak pernah melihat sesuatu apapun, mau itu langit, mau itu bumi, mau itu pemandangan apapun, yang ahsan wa ajmal min wajhi Rasulillah, yang lebih indah dari wajah Nabi Muhammad. Berarti wajah Nabi itu indah. Nah, kita ditulis oleh para ulama seperti kitab Syama'il dan lain-lain itu tentang bagaimana mulai dari mata Rasulullah, hidungnya Nabi Muhammad, lisannya Nabi. Nah, itu kita baca. Kita baca tentang keindahan wajah Rasulullah, bibirnya Nabi, kemudian sampai detil-detilnya, bahkan sampai ludahnya Rasulullah, keringatnya Rasulullah. Nah, ketika kita bacakan itu atau kita baca buat diri kita, akan timbul dalam hati kita syauq, satu kerinduan untuk memandang wajah tersebut. Hingga Al-Imam Al-Busiri mengatakan laitani khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Ya. Jadi ketika beliau mempelajari indahnya wajah Nabi Muhammad, dia mengatakan laitahu khassani bi ru'yati wajhin. Kalau ya Allah, aku mendapat kesempatan mataku memandang wajah seseorang, yaitu Nabi Muhammad, yang apabila dipandang akan hilang dariku semua kegundahan, kesusahan. Karena yang kupandang adalah sebaik-baiknya makhluk yang pernah Allah ciptakan, yaitu beliau baginda Muhammad SAW. Jangan lagi memandang yang langsung, memandang lewat mimpi pun suatu kenikmatan dan keindahan. Ulama mengatakan kalau sudah kita itu di mimpi aja ketemu Rasulullah, itu sudah suatu keberhasilan, sedikit keberhasilan dalam kita mencintai beliau baginda Muhammad SAW. Ada satu orang soleh itu minta sama Allah mimpi ketemu Nabi dengan wajahnya Nabi Muhammad yang asli. Begitu lihat wajah Rasulullah dalam mimpinya, dia takjub dengan keindahannya.
ketika bangun tidur dia mengubah satu syair yang mengatakan dalam syairnya, walakam zaroni fil karo fawadatna law qadaina hadhil hayatan niyama. Ya Allah, ala ingkah indahnya wajah yang aku lihat dalam mimpi. Kalau bisa ya Allah, aku habiskan umurku dalam tidur, karena di tidurku aku memandang Nabi Muhammad SAW. Ya, yang mimpi aja ketemu seperti itu, apalagi yang langsung bisa berjumpa beliau baginda Muhammad SAW. Makanya baca kitab Syama'il. Syama'il itu tentang keindahan Nabi Muhammad, akhlak beliau, paras beliau. Gak mungkin kita gak cinta. Gak mungkin kita gak cinta dengan Nabi Muhammad kalau kita membaca akhlak dan paras indahnya. Pasti kita akan mencintai beliau baginda Muhammad SAW, kecuali kalau memang kita gak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Berarti dalam hal ini PR ya buat orang tua untuk juga membaca kitab-kitab yang menjelaskan tentang sifat fisik maupun akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mungkin duduk sama anaknya menjelaskan gitu ya, memberikan gambaran sedikit mungkin Habib. Hasan. Untuk anak itu lebih mudah jika diberi contoh langsung. Iya, gimana kalau caranya? Diceritai wajah Nabi, mata Nabi, mulut Nabi, itu luar biasa memang ya. Tapi untuk anak yang masih kecil bagaimana, lebih mudah mereka itu kalau diberi contoh wajah Nabi itu mirip kayak ini loh nak. Langsung dia lihat. Mungkin ada ulama yang mempunyai wajah yang indah, yang membuat ada walaupun 10% atau walaupun 5% atau 1% dari keindahan Nabi SAW, untuk memudahkan anak-anak yang kecil, anak-anak kita untuk memandang ini loh kayak gini tapi jauh lebih tampan gitu. Mungkin itu lebih mudah untuk anak-anak. Seperti hanya Habib, kita dengar dari para salihin, mimpi bertemu Nabi SAW. Siapa yang ingin melihat aku, maka lihatlah anakku Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Masya Allah, ajib. Saya dengar seperti itu. Mungkin bisa kita jadikan beliau itu satu figur untuk anak kita, mempermudah untuk membayangkan Nabi SAW seperti ini nak, tapi jauh lebih ganteng, tapi jauh lebih wibawa, tapi jauh lebih mempersona. Mungkin seperti itu, untuk memudahkan anak kita, langsung ada sosok yang dia lihat. Nah, jazakumullah khair Habib Hasan. Ini tips yang sangat praktis ya untuk mengenalkan tentang rupa Rasulullah kepada anak kita. Salah satunya dengan menyampaikan tentang Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang fotonya saya kira ada di mana-mana itu ya.